Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa berada kembali dalam majelis yang mulia, dan kita akan mengkaji dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Kali ini adalah, kalau di buletin serial yang ketiga, kita masih seputar muqaddimah, masih pengantar dan doa-doa dari Imam Al-Muzani bagi yang membaca kitab ini, dan tujuan beliau menulis kitab akidah yang beliau susun berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nanti setelah itu baru kita lanjut dengan pembahasan Safinatun Najah tentang bahasan haji. Baik, kita lihat sekarang akidah dari Al-Imam Al-Muzani. Monggo dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani agar selamat dari pemahaman sesat. Di antara tujuan para ulama menulis kitab akidah adalah untuk menyelamatkan umat dari pemahaman sesat. Inilah yang dijelaskan juga oleh Imam Al-Muzani ketika mengawali kitab akidah beliau. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani juga kalau kita nanti lihat dari muqaddimahnya. Baik, kita lihat muqaddimah dari beliau. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, asamanallah wa iyyakum bittaqwa wa wafaqna wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan takwa dan memberikan taufik kami dan kalian untuk berjalan sesuai petunjuk. Taib. As-samanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqna wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dengan diberikan ketakwaan, dan semoga diberikan taufik kami dan kalian untuk meniti jalan atau meniti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lihat keterangannya di bawah. Ini adalah doa dari Imam Al-Muzani supaya kita dijaga oleh Allah dari maksiat dan kejelekan dengan bertakwa. Nah, ini doa as-samanallah itu artinya kita diselamatkan oleh Allah. Kita minta diselamatkan oleh Allah dari asyar, dari kejelekan-kejelekan. Kejelekan sini maksiat, keburukan-keburukan. Membentenginya di sini adalah dengan kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalimat ismah dalam doa ini maksudnya adalah agar Allah menyelamatkan kita dari kejelekan. Nah, isma asamanallah. Isma itu artinya diselamatkan dari kejelekan. Terus juga dalam doa di atas, Imam Al-Muzani mendoakan supaya kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Huda yang dimaksud dalam doa ini adalah syariat Rasul. Jadi Al-Huda, petunjuk, di dalam doa Imam Al-Muzani itu maksudnya syariat Rasul. Dan ini kita bisa terapkan juga ketika mengamalkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita sebut. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 hal diminta.
kemarin pada edisi sebelumnya. Ya Allah, berikanlah kepadaku al-huda, petunjuk. Petunjuk di sini maknanya juga ini, yaitu supaya diberi petunjuk berada di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqa, kita minta kepada Allah ketakwaan. Wal afaf, supaya diselamatkan dari yang haram. Wal ghina, supaya senantiasa diberikan kecukupan. Nah, terus pengertian takwa. Pengertian takwa. Takwa secara bahasa berarti menjadikan pelindung. Menjadikan pelindung. Ya, jadi takwa itu ada pelindung di hadapan kita. Secara bahasa kayak itu, seperti itu artinya. Terus secara istilah syar'i, takwa adalah menjadikan antara diri kita dan azab Allah, pelindung dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ya, itu ditambahkan menjalankan, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ya, jadi takwa ini jadi pelindung. Ini benteng, tameng antara diri kita, ini azab Allah. Takwa ini yang jadi penghalang, yang menghalangi kita dari siksa Allah. Tidak ada ketakwaan, orang terjerumus dalam azab Allah. Dia tidak jauhi maksiat, takwa itu bentuknya jalankan perintah, menjauhi maksiat. Kalau dia tidak menjalankan perintah atau menjauhi maksiat, benteng ini atau tameng ini nggak ada, maka dia terjatuh dalam siksa Allah. Maka takwa itu penting bagi setiap muslim. Nah, kemudian tadi juga didoakan supaya dapat petunjuk. Jadi maksud petunjuk di sini adalah hidayah dari Allah. Nah, hidayah di sini dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Hidayah milik Allah. Ingat, hidayah itu milik Allah. Jadi tadi Imam Al-Muzani cuma mendoakan saja. Namun sejatinya Allah yang memberikan kita ketakwaan, Allah yang memberikan kita al-huda, petunjuk di atas sunnah Nabi SAW. Imam Al-Muzani cuma menyampaikan saja. Sama seperti Rasul SAW juga cuma bisa menyampaikan. Hatta sampai pamannya pun, siapa paman Nabi SAW? Siapa? Abdul Muttalib apa Abu Thalib? Abu Thalib. Ya. Paman Nabi SAW ketika meninggal dunia, situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah, semua merayu-rayu pamannya Abu Thalib untuk tidak masuk Islam. Mereka rayu. Maka ketika Nabi SAW itu datang, kemudian ingin mengajak pamannya itu masuk Islam dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, yang dengan engkau ucapkan itu aku bisa jadi punya alasan di hadapan Allah bahwasanya saya sudah mendakwahimu. Maka dirayu tadi oleh pembesar-pembesar Quraisy yang ada di sisi Abu Thalib. Pelajaran pentingnya juga di sini, kebiasaan atau rata-rata orang yang meninggal dunia akan ditemani oleh orang yang seprofesi dengannya, semisal dengannya, seakidah dengannya. Seprofesi bisa, ini yang mau meninggal dunia, ini sakratul maut, ini tukang bakso misalnya, ya sudah teman-temannya satu profesi datang. Yang biasa main bareng-bareng dia, ya main futsal kayak bal-balan kayak, ya itu juga yang nemani dia. Kalau itu teman ngajinya, nah itu juga yang nemani dia. Ya, rata-rata seperti itu. Maka Abu Thalib ditemani juga oleh pembesar-pembesar tadi dari orang-orang kafir. Maka mereka rayu Abu Thalib lagi, kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib, ya, kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib. Sebenarnya toknya yang ditasydid. Kita sering baca Muttalib, ya. Namun toknya yang saya dapati itu yang ditasydid, bukan lamnya. Tapi saya belum cek ini riwayat yang tepat untuk penyebutan nama Abdul Muttalib itu. Nah, dirayu, apakah kamu meninggalkan ajaran nenek moyangmu, simbah-simbahmu dulu, tradisinya sudah turun-temurun. Akhirnya sudah, Abu Thalib enggan untuk masuk Islam, ya, enggan untuk masuk Islam.
Kemudian turunlah ayat ini yang kita bahas. Coba Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, Quran Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang engkau cintai. Ya, tidak bisa memberi petunjuk. Nabi SAW cuma bisa menasihati, dakwahi saja, atau istilahnya tabligh, balag. Itu seperti yang disebutkan dalam surat Yasin, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami itu tidaklah hanya untuk menyampaikan saja. Mau nerima ya itu kehendak Allah. Itu Allah yang berikan hidayah. Tugas termasuk Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan saja. Maka Nabi Muhammad SAW diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau sendiri tidak bisa memberikan petunjuk, taufik supaya pamanmu itu masuk Islam, walaupun itu orang yang engkau cintai sekalipun. Karena ini wewenang Allah, kehendak Allah. Nah, di sini para ulama bagi hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayah irsyad wa dalalah. Maksudnya adalah Wadalah. Maksudnya adalah hidayah berupa memberi petunjuk pada orang lain. Yang kedua, hidayah taufik. Maksudnya adalah hidayah yang membuat seseorang itu taat pada Allah. Nah, baik. Yang hidayah pertama disebut hidayah irsyad wa dalalah. Apa maksudnya? Kita cuma bisa memberikan penjelasan saja. Diberikan catatan di situ. Cuma bisa memberikan penjelasan. Bisa nasihati, berikan wejangan, dakwahi. Sampaikan ayat Quran, sampaikan hadis. Mungkin sampaikan dengan pendekatan logika. Cuma bisa seperti itu saja. Namun untuk hidayah yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik itu artinya hidayah untuk membuat seorang itu taat kepada Allah. Maksudnya untuk dia amalkan ilmu tadi itu wewenang Allah. Orang yang tadi cuma bisa nyampaikan saja, dia bisa jalankan tadi ilmu tadi, ketika disampaikan tadi, ini wewenangnya siapa? Allah. Itu hidayah taufik namanya. Maka hidayah yang dimaksudkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 itu hidayah nomor 2. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik supaya pamanmu masuk Islam, walaupun itu engkau cintai. Ya, jadi yang dimaksudkan memberikan petunjuk di sini supaya orang itu beramal atau menerima amalan. Berarti kalau nomor 1 ini tugas siapa yang memberikan hidayah ini? Allah atau manusia? Manusia. Ya, semua memberikan penjelasan. Manusia bisa lakukan. Namun kalau hidayah nomor 2, wewenangnya siapa? Allah. Ya, Allah yang jalani ini. Allah yang memberikan hidayah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki dia dapat petunjuk walaupun orang halangi. Allah kehendaki seorang itu untuk datang ke majelis ilmu, orang mau halangi bagaimanapun tetap dia datang. Namun kalau Allah kehendaki dia itu sesat karena dia sendiri yang ingin sesat, ya maka keadaannya akan seperti itu. Ya, jadi tugas kita itu yang nomor 1. Namun kalau untuk bisa menerima, beramal, patuh, ada yang diajak masuk Islam, untuk masuk Islam, itu hidayah dan taufik dari Allah. Nah, sekarang kita lihat perkataan Imam Al-Muzani lagi yang berikutnya. Langsung artinya dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, amma ba'du, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sesungguhnya Anda telah meminta kepadaku untuk menjelaskan as-sunnah dengan penjelasan yang membuat jiwa Anda bisa bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Dan dengan penjelasan tersebut bisa menolak ucapan-ucapan yang mengandung syubhat atau kerancuan dan penyimpangan orang-orang yang mengada-ngada lagi sesat. Aku akan menjelaskan sebentar lagi manhaj atau metode yang jelas dan terang benderang dengan sepenuh jiwa. Moga sebagai nasihat untukku juga Anda. Taib. Jadi ada yang minta pada Imam Al-Muzani untuk
buat tulisan supaya bisa mengcounter pemahaman-pemahaman sesat, terutama yang kaitannya dengan akidah. Ini karena ini masalah prinsip. Ya, kaitannya dengan akidah butuh dijelaskan, tidak boleh dibiarkan. Maka ada yang datangi Imam Al-Muzani, tolong tuliskan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa, pembahasan akidah itu bagaimana. Maka di sini dia jawab, amma ba'du fa innaka aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Memperbaiki keadaan ini seperti doa kita, seperti dalam doa wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ini doa ketika seorang sudah mencapai usia 40 tahun. Situ ada bacaan atau bagiannya disebutkan, ya Allah perbaikilah. Nah itu sama dengan aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sa'altani, engkau meminta kepadaku an udiha, supaya aku menjelaskan laka kepadamu minas sunnah, tentang sunnah. Apa sunnah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Muzani, nanti ada penjelasannya. Yang dimaksud sunnah di sini adalah akidah. Minas sunnati amron tusabbira nafsaka ala tamassuk bihi, dimana kalau dijelaskan ini engkau bisa bersabar untuk berpegang dengannya. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dan engkau bisa menolak ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan syubhat, pemahaman-pemahaman sesat. Wazigha, dan penyimpangan-penyimpangan, muhdasat, yang dibuat-buat, yang baru datang belakangan. Ini berarti bukan di masa Nabi, bukan ajaran Nabi SAW, namun datang belakangan. Ad-dhalin, yang sesat. Wa qad syarahtu laka, dan aku telah menjelaskan kepadamu minhajan, metode, muwaddahan, yang jelas, muniron, yang terang, lam ala nafsi wa iyyaka fihi nusha, dan aku itu berharap ini bisa jadi nasihat untukku dan juga nasihat untukmu. Nah sekarang kita lihat maksud muqaddimah ini apa. Lihat di bawahnya. Muqaddimah ini maksudnya ada yang meminta kepada beliau untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas beliau memenuhi dengan menuliskan risalah ini. Terus, berpegang teguh dengan sunnah itu butuh kesabaran dan berat untuk dijalankan. Baik, berpegang teguh dengan sunnah juga dijelaskan di sini, itu butuh kesabaran dan berat untuk menjalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus akidah ini butuh dijelaskan agar selamat dari berbagai pemikiran menyimpang dan dari berbagai bid'ah yang dibuat-buat oleh orang yang sesat. Beliau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya manhaj atau metode beragama yang dimaksud. Yang diharapkan hal ini sebagai nasihat untuk beliau dan juga yang membaca tulisan beliau. Baik, tujuannya berarti beliau menulis ini untuk mengcounter, mengatasi pemahaman sesat. Berarti yang tidak memenuhi apa yang nanti beliau itu sampaikan dalam prinsip-prinsip akidah, berarti pemahaman yang dibawa itu keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pemahaman beliau ini masih dekat dengan pemahaman Imam Syafi'i, karena murid langsung dari Imam Syafi'i. Dan berarti kalau murid langsung dari Imam Syafi'i berguru juga dengan yang dekat dengan masa sahabat atau dengan masa Rasulullah SAW. Kalau makin belakangan kita itu berilmu dengan seorang guru yang gurunya itu datang belakangan dan membuat prinsip sendiri, ya, bisa lebih mudah untuk sesat. Namun kalau pemahamannya itu ditarik ke masa silam, ke masa generasi terbaik, ya, ke masa para sahabat, maka pemahaman yang ada itulah pemahaman yang selamat. Nah, jadi Imam Al-Muzani ingin jelaskan seperti itu berdasarkan prinsip-prinsip yang sahabat itu imani, yang Rasulullah SAW juga punya prinsip seperti itu pula. Nah sekarang kita lihat beberapa poin tentang muqaddimah tadi. Ada ucapan amma ba'du. Ucapan amma ba'du. Ucapan amma ba'du termasuk
dalam faslul kitab yang dimaksudkan dalam ayat yang membicarakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Baik. Wa syaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Surat Shad ayat 20. Nabi Daud itu diberikan 3 hal. Yang pertama diberikan kerajaan, yang kedua diberikan hikmah, yang ketiga diberikan faslal khitab. Fasl itu penyelesaian, khitab itu pembicaraan. Kadang di sini kalau diterjemahkan ada konflik, Nabi Daud itu mudah untuk menyelesaikan. Namun ada pengertian fasl khitab yang lainnya. Fasl itu artinya pemisah, khitab itu pembicaraan, yaitu untuk memisah pembicaraan masuk kepada pembicaraan berikutnya. Itulah diantara maksud dari amma ba'du. Amma ba'du itu untuk memisah pembicaraan. Ini muqaddimah, lalu amma ba'du. Ya, untuk memisah pembicaraan, maka kita sering mendengar dalam khutbah Jumat, kadang tengah-tengah ketika mau masuk ke dalam isi, baru dia sampaikan amma ba'du. Nah, kita lihat di sini ada pengertian fasl khitab lagi. Ya, dibaca. Abu Musa menyatakan bahwa kalimat amma ba'du pertama kali diucapkan oleh Daud alaihissalam, yaitu sebagai fasl khitab, pemisah pembicaraan. Asy-Sya'bi juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan faslul khitab adalah kalimat amma ba'du. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim kata Ibnu Katsir rahimahullah. Terus ucapan amma ba'du sendiri, ucapan amma ba'du sendiri punya maksud untuk maksud dalam materi yang dimaksud. Hal ini ucapan amma ba'du sendiri punya maksud untuk masuk, ya maaf, bukan untuk maksud, dicoret. Untuk masuk dalam materi yang dimaksud. Masuk. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani dalam penjelasan Syarh Sunnah. Baik. Jadi amma ba'du itu ada pembicaraan yang dimaksud, ada pembicaraan inti. Amma ba'du itu diucapkan sebelum masuk pada pembahasan inti. Atau ada yang nyatakan untuk pindah pembicaraan, maka dimasuk dengan amma ba'du. Istilahnya tadi adalah faslul khitab. Terus sekarang tadi disebutkan tentang as-sunnah. Dan kita sering mendengar kalimat sunnah. Sekarang istilah sunnah itu digunakan untuk apa saja? Nah, sekarang kita lihat penggunaan istilah sunnah. Penggunaan istilah sunnah. Pertama, sunnah bisa maksudnya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dalam segala urusan beliau. Menurut ulama hadis, sunnah adalah ucapan, perbuatan, persetujuan hingga sifat fisik dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Menurut ulama hadis, sunnah itu maksudnya adalah qaulun wa fi'lun wa takrirun wa sifatun khuluqiyah atau khalqiyah. Yaitu namanya sunnah itu adalah ucapan, kemudian situ ada perbuatan, situ ada persetujuan. Di situ juga ada sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sampai pada tingkah laku akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan misalnya Nabi SAW ucapkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang adalah dia tinggalkan hal yang tidak manfaat. Ini ucapan. Fi'lun, perbuatan Nabi SAW contohkan sholat. Beliau rukuknya seperti ini, bangkit dari rukuk seperti itu, sujudnya bagaimana. Nabi SAW praktekkan, itu namanya fi'il, perbuatan. Takrir, ada yang Nabi SAW setujui dari para sahabat. Contoh misalnya ketika seorang budak wanita ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak ini jawab fis sama, di atas sana. Maka ini menunjukkan takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Karena kalau jawabannya keliru, Nabi ralat. Enggak kayak begitu jawabannya. Yang benar kamu harus yakini seperti ini. Namun Nabi SAW tidak ralat tadi jawabannya. Berarti menunjukkan bahwasanya yang dijawab benar.
Walaupun Nabi SAW tidak menyampaikan secara langsung dulu. Budak ini jawab, maka itu takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Ada menunjukkan sifat fisik. Ya, sifat fisik wajah Nabi SAW bagaimana, rambutnya seperti apa, hidungnya bagaimana, jenggotnya seperti apa. Misalnya dijelaskan dalam hadis ketika Nabi SAW itu dalam sholat, ya, jenggotnya itu terlihat naik turun. Berarti jenggotnya lebat. Jadi ini jadi dalil bahwasanya Nabi SAW membiarkan jenggotnya apa adanya. Berarti kalau ada yang cuma punya dua rambut saja misalnya, nah itu dimaksud membiarkan apa adanya. Dan inilah yang dimaksud ya dengan perintah untuk memelihara jenggot. Imam Nawawi jelaskan yang dimaksud adalah membiarkan jenggot apa adanya. Apa adanya itu berarti gratis, nggak usah ngurus, ya, iya kan? Kalau rambut, ya mungkin jenengan potong itu biaya. Kalau jenggot tuh dibiarkan saja apa adanya. Butuh sampo enggak? Ya mau pakai sampo ya monggo silahkan. Enggak pakai juga enggak apa-apa. Yang penting ada. Butuh ditumbuhkan enggak? Enggak juga. Kalau enggak punya ya sudah, qanaah saja. Ya, nerima aja sudah. Daripada kamu paksakan nanti jadi tuduhan macam-macam lagi. Dibiarkan apa adanya, yang punya ya dibiarkan, yang nggak punya sudah seperti itu. Itu maksudnya memelihara jenggot. Ya, perintah-perintah Nabi SAW seperti tadi. Ya, itu sifat fisik. Ada akhlak, tingkah laku Nabi SAW seperti apa? Akhlak beliau dengan para sahabat, akhlak beliau itu dengan istrinya, ya, akhlak beliau dengan budak-budaknya. Nah itu akhlak-akhlak beliau. Nah itu juga namanya sunnah. Nah kemudian ada lagi istilah sunnah menurut ulama usul. Sedangkan menurut ulama usul, sunnah adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah berarti cuma ucapan, perbuatan dan persetujuan. Nah terus ada penggunaan yang kedua lagi. Kedua, sunnah digunakan untuk lawan kata dari bid'ah. Nah sekarang saya ulang dulu yang pertama. Pertama berarti sunnah itu artinya petunjuk. Ya, petunjuk tadi itu mencakup hal-hal tadi, ucapan, perbuatan, persetujuan. Ya, sampai akhlak dan fisik. Nah, berarti semua yang dilakukan oleh Nabi SAW, nah petunjuknya itu tadi, itu namanya sunnah. Umum berarti ya. Sekarang yang kedua, sunnah itu lawan dari kata bid'ah. Berarti ada bid'ah, ada sunnah. Berarti ada ahli bid'ah, ada ahli sunnah. Gitu maksudnya. Sekarang terus di bawahnya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah disebut ahli sunnah. Berarti kalau disebut ahli sunnah, dia jalankan sunnah Nabi SAW dan dia tidak jalani bid'ah. Gitu. Ya. Jadi kalau mengklaim itu ahli sunnah, ya lihat prinsipnya gimana kamu. Apa yang kamu jalankan? Kalau kamu jalankan itu kebid'ahan namun mengklaim ahli sunnah, oh berarti cuma klaim saja. Nggak benar berarti klaimnya. Karena semua itu bisa ngaku, oh saya itu paling ahli sunnah daripada yang lainnya. Buktikan itu. Sama seperti kata pepatah Arab. Kullun yadda'i waslan bil laila wa laila lam tukiru illa bizak. Ada orang yang gila-gila dengan Laila. Ya mungkin cintanya nggak kesampaian kah, atau cintanya bertepuk sebelah tangan kah. Ya, dia buat syair pokoknya tentang Laila semuanya. Ya, dia tergila-gila dengan siapa? Laila. Hati-hati yang tergila dengan Laila ini. Ya. Dia ketika diucapkan semua itu ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Oh saya itu dengan Laila itu. Oh saya sudah punya hubungan sekian lama dengan Laila. Semua bisa ngaku. Wa Laila lam tukiru illa biza. Dan Laila tidak mengaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Ya. Jadi kan juga kan kalau masa jahiliyah dulu juga kan kayak gitu kan. Baru aja mungkin dikasih sesuatu sama cewek aja sudah, wah itu gilanya bukan main. Lapor sama teman-teman, itu dia naksir saya sebenarnya. Padahal baru dikasih permen aja itu. Ya, padahal baru dikasih permen aja, itu sudah jadi berita di kelas itu. Itu dia itu tadi perhatian sekali sama saya loh, enggak sama kamu. Nah, itu sama dengan Laila, orang yang gila Laila tadi. Semua bisa ngaku. Namun punya hubungan bagaimana? Ngaku saja belum bisa itu. Sampai terbukti mana kamu punya hubungan tadi. Maka demikian juga yang namanya ahli sunnah itu siapa yang ahli sunnah? Buktikan. Gak usah ngaku-ngaku. Nah sekarang lihat
ada perkataan yang bagus dari Ibnu Shalah di bawahnya, monggo dibaca. Al-Hafidh Abu Amr bin As-Shalah rahimahullah pernah ditanya, sebagian orang bertanya tentang Imam Malik bahwa ia menggabungkan sunnah dan hadis. Lalu apa perbedaan antara as-sunnah dan al-hadis? Nah, Imam Malik itu bisa gabungkan istilah sunnah dan hadis. Beliau itu disebut ya ahlu sunnah dan juga ahli hadis. Terus apa bedanya? Kok sampai disebutkan dua-duanya sekaligus? Kenapa gak sebut salah satu saja? Maka Ibnu Shalah itu menjelaskan. Ibnu As-Shalah rahimahullah menjawab, as-sunnah di sini adalah lawan kata dari bid'ah. Bisa saja seorang menjadi ahli hadis, namun ia adalah seorang ahli bid'ah. Nah, bisa saja ada orang yang pakar hadis, namun dia itu mubtadi. Kata Ibnu Shalah ini, dia tahu seluk beluk hadis, tahu riwayat-riwayatnya, namun dia sendiri adalah ahli bid'ah di situ. Berarti dia tidak jalani hadis dengan benar. Atau dia pakai hadis untuk dukung hawa nafsunya saja. Atau dia pakai hadis untuk dukung pemahamannya saja, bukan untuk maksud untuk mendukung kebenaran. Walaupun dia ahli hadis, coba lihat kata Ibnu Shalah apa? Ya, belum tentu jadi ahli hadis itu selamat di sini berarti. Ya, ahli hadis bisa saja itu adalah seorang mubtadi, kata Ibnu Shalah. Terus Imam Malik. Imam Malik, semoga Allah meridhai beliau, menggabungkan dua sunnah. Ia itu paham masalah sunnah atau hadis, dan keyakinan beliau adalah berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada bid'ah. Nah, kalau Imam Malik, dia selain pakar hadis maka disebut ahli hadis. Dia juga berpegang dengan sunnah, berpegang dengan kebenaran, bukan berpegang dengan bid'ah. Nah, lalu yang ketiga, sunnah berarti dianjurkan, yaitu lawan dari wajib. Istilah ini digunakan oleh para fuqaha atau pakar fikih. Nah, kalau dalam istilah fikih ada wajib, ada sunnah. Sunnah ini lawan dari kata wajib. Kalau disebut sunnah berarti bukan wajib. Terus yang keempat, istilah as-sunnah bisa dimaksud juga adalah akidah, seperti yang disebut dalam muqaddimah Imam Al-Muzani di sini. Di sini akidah disebut dengan sunnah karena tidak ada ruang bagi akal untuk masuk dalam masalah akidah. Maka kalau kita itu bicarakan masalah akidah, tidak ada peran akal di situ. Akal nggak main di sini. Semuanya ada kepasrahan dan ketundukan. Ya, kepasrahan dan ketundukan. Ini perkara gaib yang dibicarakan, akal nggak bisa masuk. Akal bukan tempatnya di sini. Maka kenapa disebut dengan as-sunnah? Kitab-kitab akidah disebut dengan as-sunnah, ya, karena logika nggak bisa masuk di situ. Jadi sunnah itu kadang sebagai kata ganti untuk akidah. Maka ada nama-nama kitab akidah itu disebut dengan as-sunnah atau syarh sunnah dan usul sunnah dan semacam itu. Ya, itu untuk menunjukkan prinsip-prinsip akidah. Nah, setelah kita jelaskan sunnah tadi, kan tadi ada dalam doa Imam Al-Muzani, dia doakan supaya kita itu berpegang teguh dengan sunnah tadi. Nah, sekarang sabar berpegang pada sunnah. Sabar berpegang pada sunnah. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Sabar secara istilah syar'i berarti menahan hati dari murka, menahan lisan dari banyak mengeluh, dan menahan anggota badan dari berbuat yang melampaui batas. Nah, sabar secara bahasa itu artinya al-habsu. Artinya itu menahan diri. Menahan diri pada hatinya, hatinya ditahan, tidak banyak menggerutu hatinya, protes pada takdir. Kemudian yang kedua, lisannya dijaga, enggak keluar kata-kata yang menunjukkan dia tidak sabar. Enggak keluar caci maki, enggak keluar kata-kata kasar, enggak teriak-teriak. Ya. Itu sabar namanya, nahan lisannya juga. Kemudian nahan anggota badannya juga. Badan ini dia tahan. Ini enggak mukul sesuatu, ada helm enggak dihancurkan, ada gelas enggak dipecahkan, kepalanya enggak dibenturkan di tembok misalnya. Itu namanya sabar. Sabar itu nahan dari semua tadi, dari tiga hal. Nahan hati, lisan, dan anggota badan. Nahan hati, lisan, dan anggota badan. Berarti apakah sabar itu orang masih merasakan rasa sakit? Iya.
sabar itu masih merasakan sakit. Keluarganya meninggal dunia, masih merasakan sakit enggak? Iya. Ini tetap masih menunjukkan orang tersebut sabar, asal dia itu menahan diri dari sesuatu tadi. Sabar itu masih merasakan kayak gitu. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar, namanya ridho. Kalau ridho, rasa sakitnya ini nggak ada lagi. Adanya musibah dengan tidak adanya musibah sama saja. Jadi tingkatan yang paling tinggi, yang di atas sabar itu apa? Ridho. Di atas lagi namanya syukur. Berarti tingkatannya itu dari bawah berarti apa? Sabar dulu, terus tingkatan atasnya ridho, tingkatan atasnya lagi syukur. Kalau sabar tadi perbedaannya, sabar itu masih punya rasa sakit. Sabar dia. Namun kalau orang itu dalam keadaan misalnya dia meninggalkan maksiat, sabarnya ini lebih harus lagi. Contoh misalnya dia meninggalkan maksiat, dia putusin pacarnya misalnya. Disuruh sabar nggak di situ? Hah? Sabar nggak mas? Sabarnya gimana coba? Hah? Sabarnya bentuknya gimana? Ini jenengan ini bilang INUN now. Sabarnya gimana selanjutnya? Hah? Tadi dengan hati, nggak usah banyak protes nih. Aduh, kok Allah kejam sekali ya. Takdirkan saya kok sampai putus dengan si dia. Padahal sudah 10 tahun pacaran coba. Dia nggak protes takdir. Terus dengan lisan itu apa? Ya, lisan bisa jadi bukti disalurkan lewat tulisan. Nggak nambah kata-kata lagi di situ, sudah selesai sudah. Dengan anggota badan apa? Ya kalau parahnya ya gantung diri berarti. Ya, enggak dia lakukan seperti itu juga. Dia tahan semuanya berarti. Kalau dalam hal maksiat yang jadi wajib lagi di situ. Ya, enggak boleh dia punya keinginan, saya mau balik lagi, mau ini lagi, enggak. Harus sabar di situ. Nah, kemudian di atasnya apa? Ridho. Ridho ini enggak rasakan lagi. Rasa sakitnya enggak dia rasakan. Dia anggap biasa saja, netral aja gitu. Mau ada musibah, enggak ada musibah sama saja, tenang dia itu hadapinya. Tingkatan yang lebih tinggi lagi apa? Syukur. Yang wajib dijalani dari 3 tingkatan ini adalah sabar. Sabar hukumnya wajib. Kalau orang caci maki ketika dapat musibah, sudah dosa dia itu, dihitung dosa. Kok dia teriak-teriak, ada keluarganya meninggal dunia, dia teriak-teriak tanda tidak terima, ya itu sudah dihukumi dosa itu, karena tidak sabar. Kepalanya dia benturkan di tembok misalnya, itu juga tanda tidak sabar. Dosa juga dihukumi dosa, karena yang wajib tidak dia lakukan. Sabar itu hukumnya apa? Wajib. Ridho hukumnya sunnah. Di atasnya lagi berarti sunnah. Orang nggak sampai derajat ridho tidak masalah. Syukur lebih lagi daripada itu. Nah terus sabar sendiri ada 3. Sabar sendiri ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari berbuat maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Baik, sabar ada 3. Satu, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sholat dia berusaha untuk istiqomah, itu sabar juga di dalamnya dia lakukan. 2, sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan maksiat, butuh sabar juga. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi tentang memutuskan bacanya. Dia sabar itu juga, ini adalah bentuk kesabaran yang dia lakukan. Terus yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah. Dari 3 ini, para ulama simpulkan sabar yang paling berat itu sabar yang nomor 1, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan. Kenapa demikian? Karena butuh untuk melakukan sesuatu. Kalau sabar dari meninggalkan maksiat, dia tahan diri saja. Nih rokok nih, ya haram nggak? Hah? Setuju ini? Tak kira nggak setuju dengan saya. Ya. Taruhlah rokok nih haram nih, dia tahan ini, cuma nahan saja.
Dia tahan diri, itu masih lebih ringan daripada suruh dia untuk bangun subuh. Karena nahan itu cuma nahan saja. Dia tahan ini, nggak berbuat apa-apa loh, nahan saja, nahan diri. Nggak ada pengorbanan di sini, cuma nahan dirinya. Namun kalau bangun subuh itu berat sekali. Kenapa berat? Bagi orang yang belum biasa itu berat sekali. Mau bangun, mau gerak sedikit, tunggu aja iqomah lah, gerak lagi, sudah jam 6. Iya kan? Ini berat untuk dilakukan. Maka para ulama simpulkan dari 3 tadi yang paling berat yang pertama. Yaitu sabar apa? Dalam ketaatan. Kenapa? Butuh effort, butuh usaha, butuh kerja keras, butuh memaksakan diri. Lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Termasuk juga daripada dia nahan diri dari ujian tadi, nahan diri terhadap ujian. Dia cuma menahan saja. Saya tahan ini biar nggak komentar macam-macam. Saya tahan ini biar nggak menggerutu dengan takdir Allah. Dia tahan itu. Namun kalau sabar dalam ketaatan butuh lakukan sesuatu. Terus kenapa kita mesti bersabar? Kenapa kita mesti bersabar ketika menjalankan sunnah Nabi SAW? Hal ini diterangkan Adalah diganti dalam hadis berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Baik. Dan masih ada hadis yang lainnya, saya tulis lengkap nanti dimuat di website karena tulisannya nggak muat di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman. Fihim 'ala dinihi, as-sabir fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar untuk jalani agama, kal qabidi 'alal jamr, yaitu seperti orang yang memegang bara api. Itu butuh ekstra kekuatan itu untuk nahan itu. Kata para ulama, bahkan untuk zaman ini lebih lagi daripada itu. Nahan komentar, ya, nahan diasingin teman, nggak ada yang mau dekatin. Wah, dia itu mau hidup jomblo aja, nggak mau gabung dengan kita. Ya, nganggap tadi teman-temannya komentarnya nggak enak. Wah, itu so alim dia. Wah, dulu itu nggak punya jenggot, sekarang dia sudah jadi teroris tuh dengan jenggotnya tadi. Komentar lagi nggak enak. Belum lagi dari orang tua, belum lagi orang tua larang untuk ngaji, belum lagi dapat komentar dari tetangga, belum lagi kalau dapat komentar dari jamaah di masjid. Wah, dia nggak mau kumpul-kumpul dengan kita lagi, zikir bareng-bareng gitu. Kok dia sudah melupakan masa lalu dulu? Padahal dulu kita bareng-bareng itu duduk, ya. Yasinan bareng-bareng, bacanya bareng-bareng, cepat lagi, satu nafas lagi kan. Kan cepat sekali itu. Ada yang baca dengan tajwid itu heran dia. Ini kok bacanya bagus sekali. Iya, kamu dulu bacanya super cepat, ngebut. Kejar target sampai ayat terakhir. Baik, itu sampai di pembahasan sabar berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.